Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya M. Zaki. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu framework dari ITIL versi 4, yaitu Capacity and Performance Management, yang merupakan salah satu mata kuliah, yang merupakan salah satu materi nih lebih tepatnya di mata kuliah IT Service Management. Pada kali ini, saya M. Zaki dengan NIM 12250315382 dengan dosen pengampu Ibu Megawati Eskom MT. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas satu persatu mengenai apa sih itu Capacity and Performance Management. Check it out. Pertama-tama, pada materi kali ini kita akan membahas tiga poin penting. Yang pertama adalah kita akan mengenal terlebih dahulu sejarah ITIL. Yang kedua, kita akan mengkaji lebih dalam ITIL versi 4, terutama pada komponen utama pada framework ITIL versi 4. Dan yang ketiga, yang puncaknya ini, baru kita membahas mengenai Service Management Practices yang ada pada ITIL versi 4. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Poin pertama yaitu mengenai sejarah ITIL versi 4. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu ITIL itu merupakan singkatan dari Informasi Teknologi Infrastruktur Library. Lebih singkatnya itu adalah sebuah framework yang digunakan pada layanan IT. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan IT. Yang kedua, memastikan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis pada suatu organisasi. Jadi, framework ITIL ini sangat berguna sekali bagi organisasi, terutama organisasi yang berlatar belakang mengenai informasi teknologi atau berhubungan dengan IT. Mengenai sejarahnya, ITIL ini terbagi menjadi 4 versi. Yang pertama, versi pertama itu merupakan versi awal mula munculnya framework ini, yaitu muncul pada tahun 1989 yang diprakarsai oleh suatu organisasi atau suatu instansi namanya, yaitu lebih tepatnya Central Computer and Telecommunication Agency atau CCTI, yang merupakan salah satu instansi yang berlokasi di Inggris. Nah, jadi teman-teman, ITIL versi pertama ini pertama kali dikeluarkan di negara Inggris ya, dan lebih berfokus pada proses dan praktiknya dalam pelayanan IT. Nah, lanjut teman-teman, seiring berkembangnya waktu dan berjalannya waktu, maka muncullah versi kedua dari ITIL ini. Diterbitkan pada tahun 2002, diterbitkan pada tahun 2000-an, dan bertujuan untuk meningkatkan struktur dan konsistensi pada ITIL ini. Dan pada poin ketiga, pada ITIL versi kedua ini menyatukan 31 buku yang ada pada ITIL yang pertama menjadi 9 buku utama yang membahas mengenai pelayanan IT. Dan juga pada ITIL yang versi kedua berfokus pada manajemen proses dan membentuk dasar dari framework ITIL ini sendiri. Jadi pada ITIL pertama ini berfokus pada proses dan praktik, sedangkan pada ITIL versi kedua berfokus pada manajemen prosesnya dan cikal bakal dalam membentuk framework ITIL itu sendiri. Dan kita beralih ke versi ketiga. Versi ketiga ini diluncurkan pada tahun 2007, berfokus pada service life cycle, teman-teman. Jadi kalau ITIL versi 2 ini berfokus pada manajemen proses, sedangkan pada versi ketiga ini berfokus pada service life cycle yang mengadopsi model yang lebih holistik, teman-teman. Contohnya nih,
pada versi ketiga ada namanya itu service strategi, design, transition, operation, and continual improvement. Jadi itu merupakan model yang ada pada versi ketiga ATIL. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa versi ketiga ini lebih menekankan atau lebih berfokus pada nilai pelayanan IT atau lebih tepatnya service value dan pentingnya manajemen layanan. Dan kita beralih ke versi keempat, dan ini yang paling penting karena ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. ATIL versi 4 diluncurkan pada tahun 2019, yang dimana pada versi 4 ini lebih fleksibel teman-teman, mengadopsi berbagai metode seperti adopsi Agile, DevOps, dan Lean. Dan juga pada versi 4 ini dikenal dengan namanya Service Value System atau lebih dikenal dengan SPIs, yang lebih menekankan pada kolaborasi teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kolaborasi seperti adopsi Agile, DevOps, dan lain sebagainya. Dan juga fleksibel, dan pada versi 4 ini perbaikan yang lebih berkelanjutan teman-teman. Yang dimana pada versi 4 ini berkolaborasi antar tim sehingga keterlibatannya lebih banyak ke pemangku kepentingan teman-teman. Oke, next ke materi berikutnya. Nah teman-teman, pada ATIL versi 4 ini dikategorikan menjadi dua komponen utama. Yang pertama itu adalah Service Value System, dan yang kedua itu adalah 4 model dimensi. Pada Service Value System ataupun SVS ini bisa kita lihat ada namanya itu Opportunity, Guiding Principle, Governance, Service Value Chain, Practices, and Continual Improvement, yang nantinya akan menghasilkan sebuah nilai ataupun value. Pada 4 model dimensi itu sendiri bisa kita lihat yaitu ada organization and people, ada information technology, ada partner and supplier, and ada value stream and process, yang dimana pada 4 model ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legalitas, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan memasuki bagian yang paling penting pada materi kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai salah satu poin dari manajemen practices, yang mana pada manajemen practices ini bedakan menjadi tiga practices ya: general management practices, service management practices, dan technical management practices. Pada kali ini kita akan membahas mengenai capacity and performance management. Oke, mari kita bahas. Pada capacity and performance management ini lebih tepatnya itu memastikan bahwa layanan mencapai kinerja dalam memenuhi permintaan saat ini dengan masa yang akan datang teman-teman. Dan juga cakupan kegiatannya itu mulai dari analisis hingga perencanaan capacity and performance. Pada manajemen practices ini dibedakan menjadi 2 poin penting. Yang pertama itu adalah kinerja layanan, yang kedua itu adalah performa layanan. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke diagram dari capacity and performance management. Bisa kita lihat bahwa diagram ini tepatnya pada bagian improve sangat mempengaruhi keseluruhan dari diagram capacity and performance management itu sendiri teman-teman. Biar lebih mudah dipahami, kita akan mengimplementasikan ke suatu case study. Oke, case study itu seperti ini teman-teman. Contohnya aplikasi streaming video yang dimana perusahaan harus menjamin pengalaman pengguna yang mulus, terutama saat terjadinya lonjakan pengguna selama acara populer seperti siaran langsung olahraga ataupun sepak bola teman-teman. Oke, kita lihat pada poin pertama ini, yaitu planning, yang dimana perusahaan harus merencanakan kapasitas dan kinerja untuk mendukung permintaan. Contohnya membuat strategi dalam peningkatan kapasitas selama acara itu berlangsung.
Lanjut, setelah dilakukannya sebuah planning ataupun perencanaan, perusahaan harus melakukan keterlibatan ataupun memastikan komunikasi dengan pelanggan dan juga pemangku kepentingan dalam memahami kapasitas kinerja. Contohnya bisa berkoordinasi dengan mitra CDN ataupun Content Delivery Network untuk memastikan konten tersebut bisa terdistribusi dengan optimal. Dan lanjut ke step berikutnya, setelah planning dan juga diskusi ataupun berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, perusahaan harus bisa mendesain dan juga melakukan transition. Contohnya itu perusahaan merancang sebuah sistem berbasis cloud yang dapat secara otomatis meningkatkan kapasitas kinerja ketika terjadinya lonjakan pengguna seperti saat terjadinya streaming olahraga. Dan juga melakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem tersebut siap digunakan. Lanjut, setelah design and transition, kita akan beralih ke obtain, yaitu mencakup pengadaan ataupun pembangunan sumber daya yang diperlukan teman-teman. Contohnya, menyewa server tambahan dari penyedia layanan cloud. Selanjutnya yaitu adalah deliver ataupun support. Perusahaan harus memastikan bahwa streaming video berjalan dengan lancar tanpa jeda ataupun buffering selama acara populer. Sehingga perusahaan harus menyediakan tim dukungan pelanggan untuk menangani keluhan jika ada masalah kinerja selama siaran itu berlangsung, teman-teman. Lanjut pada poin selanjutnya yaitu improve. Yaitu lebih tepatnya perusahaan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas dan juga kinerja berdasarkan data dan umpan balik yang telah dilakukan. Contohnya teman-teman, menggunakan data analitik ataupun mengembangkan algoritma kompresi video yang baru untuk mengurangi penggunaan bandwidth tanpa mengurangi kualitas. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, materi yang kita bahas bersama-sama mengenai capacity and performance management telah berakhir di sini. Sebagai penutup, saya ada sebuah pantun nih. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Saya M. Zaki mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.